الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما حاضرين والحاضرات jamaah sidang salat Idul Fitri 1447 Hijriah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang baik ini, ketika manusia di antara kita ada yang sedang berada dalam kesedihan jiwanya, ada yang merasa dalam kesedihan dalam hatinya karena mungkin tidak bisa pulang ke kampung halamannya untuk menemui orang tua dan sanak keluarganya. Maka pada hari ini, hari yang baik, hari yang mulia, dari malam hari sampai hari ini kita berusaha ta'ala menggunakan takbir yang luar biasa dari mulut kita yang penuh dengan dosa, agar hati kita kuat. Jika hati kita terus dibasar dengan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat takbir, maka apapun yang kita rasakan, kesedihan dan kesedihan yang kita rasakan itu akan hilang karena ada Allah dalam hati kita. Tapi ada juga yang bisa pulang kampung halamannya untuk menemui kedua orang tuanya dan sanak keluarganya. Ketika itu bisa dilakukan, maka peluklah dan ciumlah kedua orang tuanya dan doakan dia supaya sehat, afiat, panjang umur, berkah dunia akhirat. Karena di saat itu ya, seorang anak terbukti kebaktiannya untuk orang tuanya dunia dan akhiratnya. Maka ketika seorang tidak bisa hadir, bahkan mungkin orang tuanya sudah tiada, tidak bisa meluknya kembali di rumahnya, maka minimal doakan untuknya dengan doa terbaik. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ij'al qabrahu rawdah min riyadil jinan. Itulah doa terbaik
untuk seorang anak yang ketika dia tidak bisa menemui lagi di alam dunia ini. Ketika Rasulullah SAW ditanya, "Man akhassu ahabbun nasi bi husni suhbati ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang layak menerima baktiku wahai Rasulullah? Rasul menjawab, ummuka. Thumma man ya Rasulullah? Ummuka. Thumma man ya Rasulullah? Ummuka. Thumma man ya Rasulullah? Abuka. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sebuah ayat, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Kita wajib menyembah Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Tapi perintah juga ada yang kedua, wa bil walidayni ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi perintah yang pertama menyembah Allah, yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Itulah yang Allah dan Rasulnya perintahkan untuk kita. Maka ketika seorang bisa hadir ke makamnya, maka bacakanlah surah-surah terbaik, itu surah Yasin. Inna likulli syai'in qalbun wa qalbul Qur'ani Yasin. Sesungguhnya setiap sesuatu punya hati, dan hati Quran adalah surah Yasin. Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan pada orang-orang yang sudah meninggal yang kalian dengan bacaan surah Yasin. Karena itulah sebagai penolong mereka di alam barzah sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Maka ketika seseorang dianugerahi sebuah umur yang panjang, sehat walafiat, janganlah kita menganggap itu adalah sebuah kesombongan yang kita berikan, yang kita hadapkan. Maka Allah Subhanahu wa taala tu'izzu man tasya, berhak untuk mengangkat derajat manusia, udhillu man tasya, dan Allah Subhanahu wa taala berhak untuk menghinakan orang-orang hambanya yang Dia kehendaki. Maka kita selaku hamba hanya berhak, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna takbir yang sering kita ucapkan, bahwa kita adalah kecil, kita adalah hina, yang mulia hanyalah Allah, yang tinggi hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak dapat sombong di hadapannya. Maka Allah Subhanahu wa taala masih kita ayat, "Falyabudu rabb hadzal bait." Kita hanya berhak dan wajib untuk menyembahnya, untuk semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyembah, maka Allah kasih kita dua. Apa yang kedua? Alladzi at'amahum min ju'. Allah kasih kita makanan terbaik jika kita ibadahnya yang baik. Dan yang kedua adalah wa amanahum min khair. Allah kasih kita ketenangan jiwa dan jiwa hati kita tak tenang selama-lamanya jika kita bersyukur taala. Maka yang pertama kita bisa ambil adalah kita adalah manusia lemah yang tidak ada dari upaya hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang bisa kita ambil dalam kali ini adalah semua ibadah pasti punya misi yang ingin dicapai. Contoh Salat itu bukan hanya sekedar rukuk dan sujud saja. Karena salat adalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ketika seorang benar salatnya, benar syarat rukunnya, benar tumakninahnya, benar bacaannya, maka pasti Allah berikan kita bisa membuat diri kita menjadi orang yang terhindar dan perbuatan keji dan munkar. Apa itu fahsya? Fahsya adalah perbuatan yang notabene kepada unsur yang bernuansa seksual. Kalau munkar adalah perbuatan dosa yang bersumber dari non seksual. Maka pada SWT masih kita ayat sebegitu luasnya, sebegitu hebatnya, karena Allah SWT yakin kita akan baik hidupnya jika kita benar sholatnya. Bagaimana dengan puasa? Apa misi puasa untuk kita? Ya
ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka misi puasa untuk kita adalah la'allakum tattaqun, agar kita takwa kepadanya. Takwa adalah wiqayatun nafsi 'anil ma'asi wal dhunubi, menjaga diri kita dari segala macam maksiat dan dosa untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan puasa kita semua takut makan pada itu halal, takut minum pada itu halal, takut mendekati istri kita pada itu halal. Maka apakah kita merasa Tuhan kita beda? Tuhan kita sama. Tuhan kita adalah Allah, baik itu di bulan Ramadan maupun di bulan berikutnya, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, sampai seterusnya. Tuhan kita hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berikan dampak terbaik jika kita bisa menahan nafsu kita, nafsu dari segala macam dosa. Maka pun 11 bulan ke depan kita harus bisa menahan nafsu tersebut dengan ibadah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap sesuatu la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Semua hal yang kecil maupun yang besar Allah akan hitung pahala dan dosanya. Kita pilih mau Allah kasih kita pahala atau kita dosa. Itulah pilihan. Maka semua ta'ala ngasih kita pilihan terbaik supaya kita tidak harus berdoa yang taat kepadanya. Maka yang ketiga adalah kita ambil dari ini, sepelit-pelitnya orang, sedakhil-dakhilnya orang, ketika dia masuk ke dalam Ramadan, dia beragama Muslim, beragama Islam, maka dia pasti menaikkan zakat fitrahnya. Kenapa ada zakat fitrah? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin pada saat ini dan seterusnya tidak ada orang yang kelaparan di antara kita. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Laisa bil mu'min man yabitu syab'ana wa jaru bi janbihi ja'i." Tidak disebut orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis Rasulullah SAW. Siapa dia? Orang yang bisa tidur lelap, tidur nyenyak karena dia kekenyangan, karena dia bisa makan sehari full. Tapi ternyata tetangganya di samping kiri kanan, depan belakang ternyata masih ada yang belum bisa makan. Maka kita harus peduli kepada orang-orang di sekeliling kita, tetangga kita. Ada disebut 40 rumah di depan kita, 40 rumah di belakang kita, 40 rumah samping kanan kita, dan 40 rumah samping kiri kita. Itulah tetangga kita yang wajib kita perhatikan kehidupannya. Maka Rasulullah SAW adalah orang yang paling peduli, paling empati kepada orang di sekelilingnya, sehingga beliau disebut orang yang baik akhlaknya, tidak hanya ibadah sholatnya, tapi juga sosialnya yang luar biasa. Alhamdulillah. Yang keempat adalah yang bisa kita ambil dari kali ini, manusia pada hari ini berbondong-bondong datang ke masjid-masjid, berkumpul untuk bisa hadir menaikkan Id kali ini di lapangan-lapangan yang luas. Apakah bisa menjamin waktu ini bisa terulang kembali di tahun-tahun berikutnya? Kenapa bisa begitu? Tergantung kita mendidik anak-anak kita dalam hal agama. Kalau kita cuek, kalau kita tidak memperhatikan agama anak-anak kita, kita hanya fokus kepada dunianya, lupa akan akhiratnya, tidak terjadi, dan mungkin ke depannya tidak ada lagi orang yang bisa datang ke tempat ini karena dia merasa agama bagi dia tidak penting, dunia itu penting baginya. Wa iyadu billah. Maka kita selaku hamba Allah yang senantiasa berusaha sebaik-baiknya, mari sama-sama didik anak-anak kita semua supaya mereka paham agama terlebih dahulu sebelum paham yang lainnya. Silakan mereka menjadi insinyur, menjadi polri, menjadi polisi, TNI, pengusaha dan yang lainnya, para pejabat lainnya. Silakan.
tapi jangan lupakan agamanya. Maka orang tua pada hari ini adalah tempat utama untuk mendidik anak-anaknya sebelum mereka menjadi orang-orang hebat di masa yang akan datang. Umar ketika ditanya oleh seorang dan ditanya seorang anak yang lapor kepada Umar, "Wahai Umar, aku ini adalah anak durhaka yang tidak bakti kepada kedua orang tuaku. Aku tidak terima hukum seperti ini." Maka Umar memanggil orang tersebut. Kata orang tuanya, "Ada apa ini?" Rasul menjawab, dan Umar menjawab, dan ditanya oleh orang tersebut, "Umar, silakan sekarang ada orang tuaku, sampaikan apa hakku untuknya." Maka Umar menjawab, "Hakmu diberikan ibu yang baik, diberikan makanan yang baik, dan diberikan pendidikan yang baik." Kata anak tersebut, "Wahai Umar, ketiga-tiga ini aku tidak dapat dari orang tuaku." Maka Umar berkata kepada orang tua tersebut, "Laqad aqtahu qabla an yaqta alaik." Wahai orang tua, engkau sudah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Maka yuk sama-sama kita berpikir muhasabah. Ternyata ada orang tua yang durhaka kepada anaknya. Karena apa? Karena tidak mendidik agamanya dengan baik, sehingga anak tersebut lepas begitu saja melaksanakan melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal dosa yang Allah larang kepadanya. Wa'iyadu billah. Terakhir, pesan yang terakhir adalah yang bisa kita ambil dari kali ini, sambunglah silaturahim. Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhulul jannata," tidak akan pernah masuk surga bukan orang yang berzina, bukan orang yang lainnya yang punya dosa yang banyak. Kata Rasulullah SAW, "La yadkhulul jannata," tidak akan masuk surga orang yang apa? Orang yang qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim, tidak mau kenal saudaranya, tidak mau kenal tetangganya, berpondok-pondokan, bermarah-marahan, lebih 3 malam. Kata Rasulullah, "La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin." Tidak halal, berarti haram hukumnya kita akan saudara bersakidah, bermarah-marahan, tidak menegur satu sama lain melebihi 3 hari 3 malam. Wa iyyahu billah, wa iyyahu billah. Mudah-mudahan nanti kita termasuk Allah SWT yang nanti Allah ambil nyawa kita dalam keadaan sempurna amal kita, baik ibadah sholat kita, baik ibadah puasa kita, baik ibadah haji kita, juga baik ibadah sosial kita. Karena Allah SWT ngasih kita sebuah petunjuk. Rasulullah bersabda, "Ya'ti yaumul qiyamah bi sholatin wa zakatin wa siyamin wa hajjin." Nanti ada orang yang datang pada hari kiamat dengan bangga pahala puasanya, pahala sholatnya, pahala hajinya, dan pahala sedekahnya. Tapi ternyata itu sombong semata, karena dia di dunianya sering menghina orang, sering memfitnah orang, dan mengambil harta-harta orang yang bukan haknya. Wa iyyahu billah. Mudah kita semua di pesantren kelima ini dari awal sampai akhir, dari orang-orang yang senantiasa bakti kepada orang tua kita semua, dan kita bisa terus ibadah istiqomah untuk bisa menjadi hamba Allah SWT yang taat kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wal dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Alhamdulillah.
حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بكرسيه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كاشف البريات ويا كافي المهمات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك وجنة ونعوذ بك من سخطك النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله